Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, dong. Oke. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Femi. Oh Iya. iya, sepertinya Bu Vila Mbak lihat Mbak Femi ya. Ada yang Iya. tahu Mbak Femi kemana? Sakit, Bu. Kemarin ngomongnya, Bu. Oke deh, oke. Nah, Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon bantuan Ketua Kelas, Mas Dio, untuk memimpin doa. Baik, siap. Siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Dio. Ananda, masih ingat apa yang sudah kita pelajari hari pertemuan sebelumnya? Tentang macam-macam pesawat sederhana. Bu Vila harap Ananda masih ingat ya, karena kalau nggak salah post-testnya banyak yang dapat 100 kemarin. Nah, Bu Vila cek nih, hari ini Ananda menggunakan pesawat sederhana apa? Coba Mbak Ririn, ini pakai pesawat sederhana apa ya? Bidang miring bukan, Bu? Yang apa? Yang apa? Pakai apa hari ini? Tangga. Ada lagi nggak yang Saya tadi pagi motong kuku, Bu. motong kuku? Good, iya. Dio. Oke, good. Itu juga ini pesawat sederhana. Ada lagi, satu lagi. Coba Mas Dika, hari ini pakai pesawat sederhana apa? Tuh, Bu, apa bidang miring juga sama? Apa, Pak? Pakai apa hari ini? Apa hari ini? Bidang miring apa? Bidang miringnya yang pas waktu masuk ke sekolah, Bu, kita ada tangga buat naik gitu. Tangga. Bagus. Memang kelas kita di lantai 2 ya, jadi naik tangga. Oke, good. Nah, Ananda, coba perhatikan ini. Coba lihat gambar ini. Ada yang pernah main jungkat-jungkit? Pernah, Pernah, Bu? Iya. Biasanya kan umumnya di taman bermain gitu ya. Nah, ada yang punya pertanyaan nggak? Di situ ada gambar jungkat-jungkitnya bagaimana? Itu nggak seimbang apa ya, Bu? Kenapa Mas Dio kok tidak seimbang? Itu karena berat bapaknya sepertinya. Oh, itu berat bapaknya sama anaknya Iya. ya. Oke. Sekarang ini orangnya satu, yang sebelahnya banyak. Nah, Mbak pikirkan atau buat pertanyaan dari ini minimal 1. Kenapa ya Bu Vila satu orang di situ bisa jadi seimbang, padahal di situ itu kenapa bisa seimbang, padahal yang satu di sisi sebelah kanannya hanya satu orang, yang sisi sebelah kirinya ada banyak orang. Oke, great Mbak Adiba ya. Itu kenapa bisa seimbang, yaitu satu orang, yang satunya 4 orang. Oke, great. Dari gambar ini buat pertanyaan yang dengan kata tanya bagaimana. Mas Dio? Ya, mungkin bagaimana jungkat-jungkit itu bisa seimbang padahal orangnya berbeda. Di sisi kanan jumlah orangnya berbeda. Oke, good question Mas Dio. Oke, jadi Ananda memang hari ini Bu Vila arahkan untuk Ananda melakukan pembelajaran atau belajar tentang ini. Bagaimana sih jungkat-jungkit dengan jumlah orang yang berbeda itu bisa keadaannya seimbang. Begitu. Jadi hari ini Ananda kita akan mempelajari tentang yang namanya pesawat sederhana tuas atau pengungkit, gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan Ananda pelajari hari ini? Ada nanti macam-macam pengungkit itu apa, kemudian jenisnya apa saja, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan Bu Vila akan lakukan penilaian pada kegiatan mulai dari Ananda
berkelompok, membuat pertanyaan, menginvestigasi, kemudian berdiskusi kelompok, presentasi, dan juga nanti terakhir ada kuis. Seperti itu. Nah, coba sebelum kita masuk ke apa sih itu TUAS, saksikan video berikut ini sebentar saja. Oke, nah dari video tersebut apa yang Anda dapat? Coba Mbak Wulan. Ya Ibu, gimana Bu? Yang didapat dari video tadi tentang apa? Atau apa yang Mbak Wulan dapat dari menyaksikan video tersebut? Kalau dilihat dari videonya, di situ anak bermain jungkat-jangkit ada beban Ibu. Oh, seperti itu. Oke. Selain ada jungkat-jungkit, ada apa lagi tadi, Wulan? Mbak Wulan? Ada macam-macamnya ya? Macam-macam. Iya. Macam-macam. Oke. Ya, Iya. jadi Ananda, untuk hari ini, Ananda kita akan belajar tentang jenis pesawat sederhana, TUAS atau pengungkit seperti itu ya. Jadi Ananda sekarang silakan duduk berkelompok, kemudian membaca LKPD yang sudah Bu Vila bagikan tadi. Oke. Kemudian silakan menuliskan pertanyaan tadi yang sudah Ananda buat di LKPD bagian yang Wonderwall seperti itu. Oke, silakan dituliskan. I give you 2 minutes. Silakan dituliskan 2 menit pertanyaan yang tadi sudah dibuat. Oke, sudah. Nah, Ananda, kalau sudah, coba sekarang untuk menginvestigasi atau untuk mencari tahu bagaimana sih menyeimbangkan beban atau orang yang berbeda tadi ya jumlahnya ya, ada yang 1, ada yang 5, itu kok bisa seimbang. Nah, di sini kita akan sedikit main, tapi mainnya nanti Ananda akan dapat sesuatu nih. Nah, Ananda silakan di mejanya sudah ada perangkat yang sudah Ananda bawa ya. Ada uang koin, ada penggaris, dan juga penghapus sebagai titik tengahnya atau penumpu. Nah, di sini Bu Vila demonstrasikan sebentar. Bu Vila demonstrasikan sebentar sebelum Ananda melakukan kegiatan bersama dengan kelompoknya. Ya. Nah, dari sini Ananda, coba Bu Vila punya 4 uang koin ya di sebelah kiri dan juga 4 koin di sebelah kanan. Kemudian di sini ada penggarisnya 30 cm. Ya. Nah, dari sini misalkan Bu Vila uang koinnya sudah sama semua ya, Rp500, warnanya putih semua. Bu Vila sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya soalnya. Nah, apabila Bu Vila letakkan uang koin ini di angka 30, kira-kira di mana Bu Vila harus meletakkan 2 uang koin di sebelah kirinya? Ada yang bisa? Mungkin 15, Bu. Mas Dio. Oke, Mas Dio, Bu Vila ulang ya. Jadi penggarisnya 30 cm. Penghapusnya Bu Vila taruh di bagian tengah-tengah. Nah, ini ada 2 koin di sebelah angka 30. Kira-kira untuk menyeimbangkan ya, 2 uang koin ini Bu Vila taruh mana? Angka 1, Bu. Oke, angka 1. Kita coba ya, Nanda. Oke. Nah, bagaimana kondisinya sekarang, Ananda? Penggarisnya ini seimbang apa berat sebelah? Seimbang, Bu. Seimbang, Bu. Apabila Bu Vila ambil 1, kira-kira yang angka 30, kira-kira bagaimana keadaannya?
Berat sebelah, Bu. Berat sebelah. Oke, nah di gambar yang tadi kan 1 orang bisa diseimbangin 4 orang gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kalau pakai uang koni di sini 4. Nah, jelas lebih seimbang apa enggak? Enggak ya. Bu. Nah, Ya, sehingga Bu. kira-kira apa yang harus Ananda lakukan ya supaya ini seimbang? Nah, itu jangan dijawab dulu. Itu akan Ananda lakukan pada kegiatan hari ini, gitu ya. Nah, jadi di LKPD-nya silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu berapa sih yang harus Ananda kumpulkan datanya. Nah, silakan diperhatikan ya. Jadi nanti di sebelah kiri ada 2 koin, letakkan di angka atau jaraknya 10 cm. Gitu ya. Nah, di sebelah kanannya koinnya 2 semuanya. Nah, nanti di sini Ananda mencari bagian dia di berapa ya. Silakan dilakukan selama kurang lebih 10 menit Ananda. Dan Bu Villa akan keliling, kemudian membimbing barangkali ada yang nggak paham atau ada yang bingung. Kemudian Bu Villa juga akan melakukan penilaian kinerja atau kerjasamanya Ananda. Silakan dilakukan Ananda. Oke. Dari kelompok 1, Mbak Adibah dan juga Mas Dio, ada kendala? Uang koinnya udah lengkap kan ya? Sudah, Bu. Oke, good. Sudah berapa data yang diambil? Baru 2, Bu. Baru 2, oke. Nggak ada kendala ya? Oke, good. Oke, di kelompok satunya ada Mbak Rika, Mbak Suri, dan juga Mbak Wulan. Nah, sudah sampai mana? Ada kendala? Mbak Wulan, Mbak Suri? Ada Ibu. Yang mana? Gimana kendalanya? Masih bingung Ibu dengan soalnya. Oh iya, oke. Sudah sampai datanya sudah selesai ya? Berarti sekarang analisis data ya? Oke, tadi datanya sudah lengkap berarti. Oke, kemudian, nah, Mbak Suri, Mbak Rika, dan juga Mbak Wulan, Anda bisa memanfaatkan bahan belajar yang sudah Bu Villa berikan. Ya, dari video dan juga PowerPoint, bisa pakai laptopnya ya, itu kan laptopnya sudah bisa. Ada PowerPoint yang sudah Bu Villa share, ada juga bahan ajar dan juga video tadi ya, seperti itu, tentang macam-macamnya. Ibu. Sekarang Ananda waktunya melakukan analisis data. Nah, dalam melakukan analisis data, Ananda tadi sudah kelompoknya Mbak Suri, Mbak Rika, dan Mbak Wulan itu sudah datanya sudah selesai dan juga sedang melakukan analisis data. Nah, Ananda silakan dimanfaatkan laptopnya untuk membuka PowerPoint dan juga bahan ajar, mau handout-nya, juga video barangkali dengan menganalisis ini. Nah, ini coba Bu Villa. Nah, jadi di PPT-nya sudah Bu Villa sediakan tentang prinsipnya TUAS. Anda bisa lihat di situ ya. Kemudian macam-macamnya. Nah, ada TUAS tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Seperti itu. Silakan dimanfaatkan. Videonya juga boleh diputar. Kita masih ada waktu 10 menit untuk melakukan ini. Jadi LKPD-nya Ananda silakan dilengkapi. LKPD-nya silakan dilengkapi dulu. Nah, Ananda di handout-nya tadi yang ada di laptop, Ananda bisa langsung klik videonya, sudah Bu Villa taruh di situ. Ananda bisa cek ya. Oke. Oke, sudah. Nah, Ananda, it's time to present. Bu Villa harap setiap kelompok sudah selesai ya, untuk analisis datanya. Nah, sudah siap ya? Oke. Come forward, please come forward. Group 1, kelompok 1 silakan maju ke depan, Mbak Adibah dan juga Mas Dio.
Kita beri aplaus dulu supaya semangat untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dibacakan Mas Dio dan juga Mbak Adiba. Nomor 2, silakan. Nomor 2, Mas Dio, silakan. Ya, persamaan beban ini ya Bu Vila ya. Iya. Oh iya, beban kali lengan beban ya. Iya, ternyata setelah dikalikan untuk analisis datanya dari jumlah koin yang berbeda, kemudian terdapat jarak yang berbeda juga, namun keadaannya sama setimbang kayak gitu. Jadi untuk beban dan kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa, walaupun jumlah koinnya berbeda, namun karena jaraknya berbeda juga, jadi tetap bisa setimbang kayak gitu. Oke, great Mas Dio dan juga Mbak Adiba. Ada give applause dulu untuk Mas Dio dan Mbak Adiba dari grup 1. Oke, terima kasih. Oke, next silakan duduk. Gantian sekarang kelompok 2 ada Mas Dika dan juga Mbak Ririn. Sudah siap ya menyajikan hasilnya yang nomor 3? Siap, Bu. Silakan. Saya duluan ya, Mas Dika. Presentasi. Jadi berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan, tipe pengungkit yang digunakan pada percobaan ini adalah pengungkit tipe 1 karena ternyata penumpunya itu berada di antara beban dan kuasa. Begitu teman-teman dan Bu Vila. Oke, thank you Mbak Ririn. Oke, ada tambahan dari Mas Dika? Ya, ada. Jadi kita bisa sangat mudah membedakan tipe 1, tipe 2, tipe 3 dilihat dari titik tumpunya ada di mana. Oke, Kebetulan di seperti sini di antara itu, jadi tipe 1. Oke, great. Give applause untuk kelompok 2, Ananda. Oke, nah Ananda, dari yang sudah Ananda peragakan memang ya, nah di situ jungkat-jungkitnya tadi, yang sebagai penumpu siapa? Mbak Ririn dan juga Mas Dika. Yang berperan sebagai penumpu tadi siapa ya? Di mana ya? Penumpunya penghapus ya? Oh, penghapusnya. Oke, good. Oke, thank you so much. Silakan bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang, Ananda dari kelompok lain, adakah jawaban yang berbeda dari kelompoknya Mbak Wulan ini? Sama semua atau ada yang beda? Dari kelompok 1? Sama? Iya, ini masih salah, Bu. Iya. Oh, yang mana Mas Dio yang salah? Kayaknya tadi kurang teliti yang ini. Oke. Analisisnya nomor 4. Oke, nah, oke nanti Bu Vila coba ini dari dari Mas Dio, yang salahnya di mana? Samaan tadi yang didapat adalah apa tadi? Beban. Samaan beban. Kali lengan beban ya, sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Berarti di sini mencari apanya, Mas Dio? Iya, tadi kayaknya saya salah kasih beban kalinya lengan kuasa gitu. Oke. Nah, itu ya, jadi yang di sini dicari adalah yang lengan kuasanya, gitu ya. Nah, jadi jawaban dari kelompok Mbak Ulan ini sudah sama ya. Jadi Ananda yang kelompok lain apabila belum, bisa disesuaikan seperti itu. Oke, give applause untuk kelompoknya Mbak Wulan. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Nah, Ananda, setelah Ananda semuanya presentasi dan juga diberikan masukan dan juga pertanyaan dari teman-teman tadi, nah sekarang coba apa sih yang Ananda dapat dari kegiatan hari ini? Bu Vila ingin tahu. Nah, sebelum itu gini, Bu Vila menegaskan dulu yang tadi sudah disampaikan bahwa prinsip yang kita gunakan hari ini itu adalah TUAS tipe 1 ya. Ananda bisa cek lagi di bahan ajarnya bahwa TUAS itu tadi seperti dikatakan kelompok 2 Mas Dika, bahwa untuk menentukan jenis TUAS-nya itu didasarkan pada letak titik tumpu ya. Di letak titik tumpunya di mana? Apabila di tengah itu titik tumpu,
berada di antara beban dan gaya itu tuas tipe 1. Ada pada jungkat-jungkit ini tadi, betul. Ada lagi nanti ada gunting, ada tang, dan sebagainya. Yang tipe 2, nah sekarang yang berada di tengah itu bukan penumpul lagi, tapi beban. Ya, jadi beban berada di antara tumpu dan juga gaya kuasa. Nah, itu Anda bisa temukan di gerobak roda 1, atau ini ada pemecah biji, pembuka tutup botol, dan juga yang lain. Nah, yang tuas tipe 3, beda nih gaya kuasa yang ada di tengah. Ya, jadi hampir semua alat pemukul, nah itu tuas tipe 3. Ini yang contoh di sini adalah stick, golf, palu, sendok, raket, sapu, dan sebagainya. Itu tuas tipe 3, seperti itu. Nah, Ananda, dari yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, nah berarti Sudah, Bu. Oke, thank you. Nah, berarti sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Kesimpulannya, untuk bisa menyesuaikan jungkat-jungkit yang seimbang, kita perlu mengkondisikan jumlah beban dan juga panjang jumlah beban, jumlah kuasa lengan, ya ukuran panjang dan jarak masing-masing bebannya agar bisa seimbang seperti itu, Bu Vila. Oke, great Mbak Adiba. Ada tambahan dari Mas Dio? Iya. Mas Dio. Oke, kesimpulannya. Mungkin dari percobaan yang kita peroleh hari ini mungkin terkait dengan keseimbangan jungkat-jungkit itu kita bisa walaupun bebannya berbeda namun kita bisa menyetimbangkannya atau menyeimbangkannya dengan cara menggeser beban dengan jarak yang berbeda kayak gitu. Jadinya itu tetap bisa seimbang walaupun dengan jumlah massa atau berat yang berbeda. Oke. Great. Thank you Mas Dio. Oke, give applause. Oke, Ananda, don't forget to complete the LKPD. Silakan dilengkapi LKPD-nya ya. Karena sekarang Mbak Bu Vila juga akan ngecek kepemahaman Ananda. Silakan Ananda buka di SSDL-nya. Silakan dibuka. Ini ada kuis. Kuisnya ada 5 soal. Bu Vila kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi ini untuk pemahaman Ananda hari ini, Bu Vila harap sudah paham ya. Karena di tes di pertemuan sebelumnya banyak yang dapat 100. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke. One more minute, 1 menit lagi. Silakan. Yang sudah selesai bisa dicek, diteliti dulu mana yang belum dikerjakan. Coba, masih ada 1 menit, Ananda. Oke, nah Ananda sudah. Nah hari ini coba Bu Vila cek dulu siapa yang sudah mengumpulkan. Oke, ini sudah Mas Dio, Mbak Adiba, Mas Dika, Mbak Ririn. Sudah ini semua. Nah, yang belum ini kayaknya Mbak Suri. Mbak Suri silakan di-submit ya. Silakan dikumpulkan. Nah, ini Mas Dio benar semua apa salah satu ini? Oh, kayaknya sudah benar semua nih. Oke, good. Nah, oke, give applause untuk Ananda semuanya. Untuk hari ini cukup. Insya Allah we will continue di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar pesawat sederhana yang lain. Ada yang tahu selain pesawat sederhana tuas atau pengungkit apalagi ya di pertemuan berikutnya? Kira-kira ada yang bisa nebak? Bidang miring, Bu. Oke, great. Sepertinya Mbak Adiba sudah baca handout yang Bu Vila bagikan ya. Urutannya memang setelah tuas ada bidang miring. Oke, jadi persiapkan Ananda silakan baca dulu dari rumah tentang bidang miring supaya nanti di kelas tinggal diskusi dengan teman-teman. Oke, terima kasih Ananda. Semoga sehat selalu. Bu Vila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.